Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu saham yang akan dipengaruhi, ya, oleh mulai efektifnya nanti SWF, ya, Sovereign Wealth Fund, ya, atau INA, ya, atau LPI, Lembaga Pengelola Investasi yang baru saja dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong investasi di Indonesia dan sebagai lembaga pembiayaan untuk mendorong investasi di Indonesia, ya. Baik, sebelum kami bahas saham waskita, ya, silakan saya mengundang teman-teman semuanya, Bapak Ibu, untuk bergabung di klub live trading, ya, untuk saham syariah, ya.
Kami akan adakan live training setiap Senin dan Kamis. Ya, silakan bisa mendaftar lewat formulir yang ada di bawah ya. Ya, kami silakan. Kami mengundang sebagai sarana edukasi kita dalam memilih saham-saham syariah yang berkinerja bagus ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yaitu Waskita Karya. Waskita Karya sebenarnya ini bukan saham syariah ya. Namun kami bahas karena nanti kalau rencana penjualan jalan tol ya, divestasi jalan tol, kemudian rencana bisnisnya bisa berjalan ya terkait dengan infrastruktur dan jalan tol, maka Waskita ini akan kami perkirakan akan masuk ke saham syariah kembali ya. Sekarang ini tidak masuk saham syariah karena porsi hutangnya sudah demikian tinggi ya, sehingga tidak masuk saham syariah. Namun dari segi bisnis ini masih masuk ya karena tadi ya struktur keuangannya hutangnya terlalu banyak sehingga tidak masuk dalam saham syariah ya. Ya, makanya ini namun karena nanti kedepannya ada rencana divestasi jalan tol dan untuk memperbaiki struktur hutangnya sehingga kami perkirakan hutangnya tentunya akan dapat dikendalikan ya sehingga tidak terlalu berat dan saya perkirakan bisa kembali masuk saham syariah. Jadi saya bahas di sini di investasi saham syariah ya. Dan salah satu saham yang memang penting yang perlu dibahas terkait dengan SWF ya. Baik, jadi di dalam video-video yang kami berikan ya kami tidak saja memberikan aspek teknikal ya, tapi sebenarnya lebih penting itu adalah aspek fundamental ya. Ya, jadi memang keduanya penting memang, tetapi dua-duanya harus dipakai ya, tidak bisa kita hanya mengandalkan aspek teknikal dan grafik naik turunnya saham saja, tapi kita juga harus melihat fundamental ya, ke arah mana dan berapa harga yang akan dituju ini yang penting ya. Semacam kita punya kompas, kalau kita punya kompas arah saham ini akan kemana, kita tidak galau atau tidak bingung ya menentukan keputusan ya apakah mau jual atau beli karena kita punya arah yang mau kita tuju yang biasa disebut sebagai target price ya disinilah maka saya coba membantu menghitung berapa target price untuk masing-masing saham yang kita bahas ya. Ya, di sini Waskita ya hari Jumat kemarin tanggal 15 Januari naik signifikan ya 12% walaupun indeks turun, tetapi karena ini sentimen SWF sedang berembus kencang dan memang akan segera efektif, maka saham-saham konstruksi BUMN yang langsung terimbas dari SWF ini melejit ya. Waskita Karya, di Karya ya, emiten Karya daripada BUMN ya, kemudian Wika ya, PTPP ini semua naik ya. Naik tajam ya, antara mungkin 5-8 sampai 12% ya. Maka kita pertama bahas Waskita Karya dulu ya. Saham yang memang paling mungkin terpengaruh daripada SWF ini. Ya, di mana Waskita Karya ditransaksikan frekuensi 68.000 kali ya. Kemudian volumenya 7,9 juta lot, kemudian dengan nilai 1,4 triliun ya. Relatif memang cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya ya di kisaran antara 3-4 juta lot ya sekarang 2 kali lipat sampai hampir 8 juta lot ya. Ya baik coba kita lihat kira-kira berapa target Waskita Karya yang akan kita hitung ya untuk tahun 2021 dengan melihat juga beberapa rencana bisnis dan paparan materi public expose yang sudah disampaikan oleh Waskita Karya ya. Ya, baik. Coba kita lihat ya sebelumnya mungkin dari sisi regulasi dulu ya. Dari sisi regulasi sebagaimana tadi disebutkan bahwa
apa waskita karya itu terpengaruh dari masalah SWF ya. Maka kita mungkin membahas dulu sedikit terkait dengan SWF ini ya. Jadi di sini di dalam websitenya presidenri.go.id ya, saya ambil SWF Indonesia beri solusi pembiayaan, pembangunan, dan tingkatkan investasi ya. Pak Presiden Jokowi ketika hari Jumat kemarin ya menyampaikan terkait dengan pertemuan industri jasa keuangan ya, menyampaikan mengenai SWF ini ya, di mana SWF merupakan salah satu solusi pembiayaan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Makanya nih hari Jumat kemarin saham-saham konstruksi naik tajam ya. Ya, di mana pemerintah telah menyiapkan, kata Presiden ya, anggaran sebesar 372,3 triliun ya untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ya. Salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP ya, peraturan pemerintah, dan Perpres ini akan terbit segera untuk mendukung efektifnya dan lembaga baru ini ya, namanya Sovereign Wealth Fund ya, atau INA, Indonesia Investment Authority ya. Ini SWF. Jadi menurut Presiden, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan ya. Jadi untuk meningkatkan foreign direct investment ya. FDI artinya investasi langsung ke Indonesia, bukan melalui pasar modal tapi langsung investasi dalam bentuk foreign direct investment ya. Dan tentunya akan menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia ya, yang mungkin sekarang sudah cukup besar ya. Maka di sini kita memang Indonesia menyambut adanya SCF ini dengan baik ya. Terbukti dari pasar modal yang mulai bergairah ya dengan adanya rencana pembentukan SWF dan akan masuknya beberapa investor asing ke Indonesia. Ya, di mana SWF ini pemerintah akan menyetorkan modal awal tunai senilai 15 triliun ya. Dan beberapa BUMN nanti juga ada ya 50 triliun ya. Jadi kurang lebih dengan modal 75 triliun ya untuk pengembangan dan pelaksanaan daripada SWF ini ya. Jadi kurang lebih 75 triliun, di mana 15 triliun tahap awal nanti akan bertahap sampai 75 triliun. Ya, atau sekitar 5 miliar dolar ya. Ya, tentunya nilai yang cukup besar untuk mendorong adanya investasi di Indonesia dan sekaligus mendorong beberapa investor asing masuk ke Indonesia ya. Di mana Pak Presiden ya sudah menyampaikan atau sudah menandatangani ya 3 aturan terkait dengan SWF ini ya, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal lembaga pengelola investasi dan PP 74 Tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi ya. Kemudian sedangkan Perpres sebentar lagi akan segera keluar juga ya. Sekarang sedang pemilihan untuk seleksi pemilihan calon anggota Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional ya. Ya, di mana SDF ini atau LPI ini adalah tadi sudah disampaikan dengan modal awal sekitar 1 miliar dolar ya, atau 15 triliun dan akan bertahap akan dinaikkan menjadi 75 triliun atau 5 miliar dolar ya di tahun 2021. Nah, di mana beberapa investor asing sudah berkomitmen untuk investasi di Indonesia, yaitu United States International Development Finance Corporation ya, telah menandatangani surat minat untuk investasi 2 miliar dolar ya, jadi sekitar 30 triliun ya. Sedangkan Japan Bank for International Cooperation ya juga berkomitmen untuk investasi 4 miliar dolar ya, atau sekitar 60 triliun. Jadi ya ini cukup besar ya. Jadi memang mendorong dan mengundang beberapa investor asing untuk bisa berinvestasi di
Indonesia. Ini tentunya cukup bagus ya untuk mendorong investasi di Indonesia. Nah, itu dari sisi regulasinya yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Sedangkan untuk yang akan kita bahas hari ini adalah Waskita Karya ya. Kita coba lihat paparan daripada Waskita Karya tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu ya. Di mana Waskita Karya ini memang satu perusahaan BUMN ya dengan kode WSKT terutama BUMN bergerak dalam bidang konstruksi ya yang terbesar di Indonesia dengan mengembangkan usaha 5 pilar bisnis yaitu konstruksi, investasi jalan tol, beton pracetak, realty dan infrastruktur lain. Jadi memang juga memiliki beberapa anak perusahaan ya WSBB ya, Waskita Beton ya, Waskita Realty ada ya. Artinya di situ memang lumayan besar ya untuk BUMN konstruksi ini, Waskita Karya ya. Ini susunan direksinya dan komisaris ya. Kemudian lini bisnisnya tadi ya investasi jalan tol tadi, konstruksi dan industri ya. Artinya di sini ada jalan tol, ada realty ya, ada infrastruktur dan non tol ya. Kemudian ada konstruksi ya, ada beton pracetak, Waskita Beton Precast dan ada fabrikasi baja juga ya. Jadi ada 3 lini bisnis ya, investasi, konstruksi dan industri. Di mana di sini ya saling berintegrasi artinya antara konstruksi ya, kemudian penyediaan bahan baku, baja, apa namanya ini beton ya, ini saling mendukung artinya memang terintegrasi apa yang cukup baik ya. Adanya lini konstruksi sendiri, ada jalan tol ya, ada kemudian apa penyedia bahan baku ya. Artinya di sini proses bisnis daripada Waskita Group ya ini cukup integrated yaitu Waskita Beton Precast ya, ada Waskita Toll Road, ada Waskita Karya Realty, ada Waskita Karya Infrastruktur ya, ada beberapa anak perusahaan Waskita. Nah ini ada struktur daripada Waskita Group ya, yaitu Waskita Karya yang kita bahas hari ini. WSKT Persero ini adalah punya pemerintah 66% sebagai pengendali dan pemegang saham utamanya ya. Kemudian masyarakat 33,9% ya. Di mana Waskita Karya Persero ini memiliki beberapa anak perusahaan tadi, Waskita Beton Precast, WSBB, yang ini juga emiten. Kemudian Waskita Toll Road, ada Waskita Karya Realty dan Waskita Karya Infrastruktur ya. Dan beberapa cucu dan cicit perusahaan ya. Jadi cukup terintegrasi. Ya. Di mana di sini nilai realisasi kontrak ya September 2020 ini ya totalnya 12,2 triliun. Kemudian realisasi total nilai kontrak dikelola September 2020 ya sampai 50,6 triliun ya. Di sini nanti kita bahas nanti di hitungannya ya. Sedangkan nilai kontrak baru September 2020 adalah 12 triliun. Artinya kontrak baru di bulan September saja 12 triliun, sedangkan realisasi kontrak ya dikelola sampai dengan September itu 50 triliun ya. Kemudian proyek berjalan, ini ada beberapa proyek yang memang sedang dikerjakan oleh Waskita, yaitu ada di Sumatera ya, ada di Sumatera, ada di Jawa juga ada ya, yaitu di Sumatera Utara ada tol Kuala Tanjung Parapat ya. Kemudian di Sumatera Selatan ada tol Kayu Agung Palembang Betung ya, dan tol Parabumuleh Muara Enim. Kemudian di Jawa, DKI Jakarta dan Jawa Barat ada tol Bekasi Cawang Kampung Melayu ya, dan tol Cimanggis Cibitung, tol Cibitung Tanjung Priok, ada tol Cinere Serpong, ada tol Jakarta Cikampek Selatan dan mainline Duang Manggarai Jakarta ya. Di Jawa Timur ada tol Pasuruan Probolinggo dan tol Krian Letundi
Bunder dan Manyar. Ini beberapa proyek terkait dengan jalan tol ya, konektivitas. Juga ada beberapa proyek untuk pengairan ya di Sumatera, Jambi, Kalimantan, ya Sulawesi, ada NTT, Jawa Tengah, ada Banten, Lampung. Ini menyebar di beberapa daerah terkait dengan pengairan yaitu pembangunan bendungan-bendungan. Ya, ini cukup memang strategi Pak Jokowi salah satunya adalah di infrastruktur ya, termasuk bendungan. Kemudian proyek EPC dan industri ya ada di Jambi dan Riau ya. Kemudian di Kalimantan Timur ya terkait dengan PLTU Kaltim. Kemudian ada beberapa terkait dengan gedung, ada di Sumatera Barat ya. Bandara Internasional Minangkabau, ada beberapa di DKI ya. Jambi, ada Sulawesi ya, Hotel Makassar, Jawa Timur, ada juga bandara perluasan Bandara Juanda. Ya, ada berbagai macam proyek yang sedang dikerjakan ya. Nah, kemudian dari sisi kinerja, memang karena COVID ini dan karena memang struktur keuangannya kelas kita beberapa tahun ini sudah cukup berat ya, karena utangnya terlalu besar tadi ya, maka mungkin kehabisan napas ya. Maka adanya SWF ini akan menjadikan waskita bisa bernapas kembali ya. Jadi kalau kita lihat pendapatnya turun dari 2018, 2019 turun jadi 31 triliun ya, dari sebelumnya 48 triliun ya, sekarang hanya 11,7 ya sampai dengan September 2020 ya, tidak ada separuhnya, ini yang berat ya. Makanya harga waskita memang sekarang ini saat sebelum adanya SWF sangat murah ya. Dan apalagi laba ya, sekarang bahkan waskita rugi ya di 2020 sampai September. Ini yang karena beratnya beban keuangan ini yang mengakibatkan menggerus labanya waskita karya ya. Kemudian ya beberapa yang ini yang menjadikan waskita karya menarik ya. Ada investasi jalan tol waskita yang tadi sudah disebutkan tadi dan beberapa yang sudah ada yang sudah berjalan ya, ada yang sudah beroperasi penuh, ada yang masih beroperasi sebagian, ada juga yang masih dalam tahap rencana ya. Ya ini ada beberapa yang sudah beroperasi penuh ya, misalnya Medan Kuala Namu tebing tinggi ini 62 kilo ini sudah beroperasi ya. Kemudian tahap konstruksi Kuala Tanjung ya tebing tinggi Parapat ya ini juga masih dalam konstruksi. Kemudian beroperasi sebagian ada Kayu Agung Palembang Betung ya 112 kilo. Jadi banyak proyek-proyek terkait jalan tol waskita yang sedang dibangun dalam konstruksi maupun sebagian sudah berjalan ya. Dengan total investasi 155 triliun ya relatif besar ya. Cukup besar, 155 triliun dengan panjang jalan tol adalah 833 km. Nah ini yang mengakibatkan keuangan waskita berat ya karena dia investasi terus tapi pendanaannya kan ya terbatas ya. Jadi dari pemerintah juga terbatas, maka dari SWF ini akan mendorong waskita lebih bisa bernapas ya. Nah, ini makanya nih jalan tol aset penting di waskita ya. Rencana strategis waskita yaitu pertama yang terkait dengan SWF adalah memang divestasi jalan tol ya. Jadi karena dia selama ini investasi terus ya, padahal uangnya istilahnya kita investasikan di situ, sementara cashnya sudah semakin menipis ya, maka mau tidak mau dia harus melepas ya aset jalan tolnya itu kepada investor baik lewat SWF atau mungkin lewat langsung kepada investor ya. Ini makanya pentingnya SWF bagi waskita ya. Nah, maka di sini divestasi jalan tol merupakan salah satu strategi yang akan dijalankan oleh perseroan ya. Nah, jadi dengan divestasi jalan tol itu akan memperbaiki likuiditas ya karena sekarang ini waskita sesak napas ya karena tidak bisa sangat ketat ya cashnya karena ada utangnya terlalu besar sementara pendanaannya juga terbatas, maka salah satu opsinya adalah melakukan divestasi di jalan tol ya. Ya. Di mana prognosa nilai kontrak baru 2020 itu 26,8 triliun ya ini ya.
Kemudian kalau prognosa sampai Desember, mungkin ini sekarang udah lewat, tapi kan sedang dihitung ya untuk audited, itu 65,2 triliun ya, untuk audited tahun 2020. Ya, prognosa ya ini. Ini ada beberapa pengembangan bisnis ke depan sampai 2043 ya, yaitu Waskita Modern Realty di Jawa Barat ya sebesar 23 triliun ya. Kemudian 49 triliun di Jawa ya untuk infrastruktur konektivitas dan pipanisasi. Ada proyek 20 triliun di Kalimantan Timur ya. Total potensi proyek 92 triliun ya. Maka ini Waskita memang cukup besar ya. Kemudian ekspansi luar negeri ini juga melakukan pengembangan-pengembangan ke luar negeri ya, ke Timur Tengah itu 20 triliun, kemudian ke Afrika 17 triliun, kemudian Asia Tenggara ya, ini 34 triliun, sehingga totalnya 71 triliun ya. Jadi juga pengembangan rencana ke luar negeri. Nah, ini beberapa hal terkait dengan belanja modal ya, CAPEX-nya Waskita ya. Ada konstruksi jalan tol ya, ini prognosa dan estimasi sampai September 2020 ya. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa Waskita memiliki beberapa proyek jalan tol tadi ya, yang tadi akan dilakukan divestasi. Maka kita akan akan kita hitung nanti berapa rencana divestasi daripada Waskita Karya ini gitu kan ya. Di mana kalau kita lihat berita-berita yang ada di mana di mass media ya, Waskita Karya ini akan melakukan divestasi di antaranya yaitu Waskita akan menjual 9 sampai 10 ruas jalan tol ya dengan perkiraan dana yang didapat adalah 11 triliun ya. Nah ini artinya Waskita bisa mendapatkan dana segar dari divestasi jalan tol itu kurang lebih 11 triliun untuk tahun ini ya. Jadi tentunya ini akan berpengaruh positif kepada likuiditas Waskita dan ya tentunya akan mengerek harga saham Waskita juga ya. Jadi teman-teman sahabat saham syariah, jadi memang bisa mulai buy untuk saham-saham konstruksi yaitu terutama Waskita Karya ya. Jadi ini akan dilakukan divestasi melalui diantaranya adalah SWF ya. Jadi Waskita sudah melakukan diskusi dengan SWF untuk divestasi jalan tol ini. Jadi rencananya kurang lebih 11 triliun ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kira-kira daripada penghitungan ya, penghitungan harga saham Waskita nanti kalau memang sudah mulai terlaksana untuk divestasi ini ya, tentunya ini masih kita lihat perkembangan yang ada ya. Namun kalau kita lihat laporan keuangan audited ya 2019 ya, kenapa Waskita itu sangat kesulitan likuiditas ya, karena kita lihat ya di sini kasnya hanya 1,1 triliun ya. Jadi menurun tajam dari 2019 ya. Ini sampai dengan September ya 2020 ini menurun tajam ya dari 9 triliun tinggal 1 triliun. Maka ini ngos-ngosan ya sudah mulai ketat sekali keuangannya. Sementara kewajibannya harus dipikul oleh Waskita ya. Itu kewajiban yaitu usaha bank jangka pendek ini ya sekitar 11 dan 7 ya berarti 18 triliun ya. Belum lagi hutang-hutang konstruksi yang lain, kemudian juga ada utang jangka panjang ya sekitar 31 triliun. Ini yang berat ya dan ada utang-utang jangka panjang yang lain juga. Di mana total liabilitas Waskita itu 91 triliun ya. Jadi berat sekali ya. Sementara asetnya Waskita itu adalah 115 triliun. Jadi memang
antara hutang dan asetnya itu dan equity-nya terutama ya itu sangat jomplang ya. Kita lihat hutangnya 91 triliun sementara ekuitasnya hanya 23 triliun. Jadi istilahnya sudah debt to equity-nya ya perbandingan antara hutang dan ekuitas itu hampir 4 kali lipat ya. Jadi cukup berat ini ya yang menjadikan keuangan waskita sangat berat dan harga sahamnya kemarin sempat jatuh ya sebelum adanya SWF. Nah, dan makanya sekarang setelah ada SWF ini saham waskita mulai terkerek karena adanya sentimen divestasi jalan tol untuk memperbaiki struktur keuangan ya. Nah, coba kita lihat berapa harga saham estimasi ya. Ini kami coba membantu menghitung ya. Mungkin sebagai acuan ya minimal estimasi ya, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi minimal mendekati daripada perkiraan ya waskita karya dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber ya. Pertama tadi pendapatan ya di 2019 itu 31 triliun ya di laporan keuangan, di mana tahun kemarin 2019 masih untung ya 1 triliun. Namun sampai dengan September 2020 itu langsung drop ya pendapatan waskita. Di sini tinggal 11,7 triliun dan karena beban keuangan yang cukup besar di sini ya, beban keuangan yaitu 3,2 triliun mengakibatkan waskita sampai September itu rugi ya 2,6 triliun. Makanya kami estimasi sampai dengan Desember 2020 itu waskita masih rugi kurang lebih 3,5 triliun ya. Jadi cukup berat ya. Ini sampai akhir tahun 2020 masih cukup berat, tapi karena sekarang sudah mulai 2021 dan ada SWF ya, ada rencana divestasi jalan tol tadi yang kurang lebih mendapatkan dana 11 triliun ya, maka kami proyeksi waskita bisa kembali ke kisaran antara tahun 2016-2017 ya. Jadi kami estimasi ini masih angka kasar ya karena masih dari data yang ada kan belum bisa kelihatan semua ya. Laporan keuangan Desember juga belum ada. Jadi kami estimasi misalnya nanti pendapatan waskita adalah 45 triliun, jadi meningkat dari bandingan 2019, namun juga loncatannya kan nggak langsung ya, artinya kita bertahap ya 45 triliun untuk bisa mendapatkan kontrak-kontrak dari yang bisa diakui di tahun 2021. Kemudian dengan HPP 36 triliun kurang lebih ya, laba kotor 8 triliun ya. Kemudian ya di sini mungkin sudah bisa mengurangi beban-beban keuangan yang tadinya sekitar 3 sampai 4 triliun yang berat ya. Maka di 2021 nanti waskita kami perkirakan bisa menekan biaya bunga ini ya, beban bunga hingga menjadi sekitar 1 sampai 1,5 triliun. Jadi masih wajar lah gitu ya, artinya masih tidak terlalu berat. Sehingga bisa menghasilkan laba tahun berjalan tahun 2021 itu 3,5 triliun ya. Jadi yang semula rugi 3,5 menjadi untung 3,5 ya. Jadi 2 kali lipat ya istilahnya bisa meningkat dibandingkan tahun 2020 yang cukup berat ya. Dengan 3,5 triliun itu maka kami hitung EPS-nya atau laba per saham waskita adalah Rp260 per lembar saham ya. Dengan jumlah lembar saham menjadi 13,5 miliar ya. Maka EPS-nya adalah 260. Dengan 260 itu kami perkirakan dengan per misalnya 22 ya. Itu harga waskita antara 5.000 target kita. Target waskita adalah 5.725 ya. Jadi masih jauh ya dibandingkan harga sekarang yang 1.890. Jadi kami rekomendasikan buy ya waskita dengan target harga kurang lebih 5.700 sampai 6.000 ya. Misalnya pernya 25 ya bisa sampai 6.500 ya. Ya, artinya target waskita antara 5.000 sampai
6.500 ya di tahun 2021. Jadi masih ada potensi 244% ya keuntungan dibandingkan dengan harga kemarin ya tanggal 15 Januari 2020 ya. Jadi ini coba kami buat perhitungannya sebagai minimal ya acuan ya. Kita kira-kira waskita itu bisa harga berapa sih, TP-nya berapa ya? Kurang lebih antara 5.000 sampai 6.500 ya, dengan asumsi ya tadi ya pendapatannya sekitar 45 triliun ya, mungkin bisa meleset ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Dan kami perkirakan laba tahun berjalan 2021 itu sekitar 3,5 triliun ya. Sehingga target waskita antara 5.000 sampai 6.500 ya. Ya ini 5.700 sampai 6.500 ya. Jadi masih ada potensi keuntungan sampai dengan 24% ya. Ya, artinya kalau dari sisi keuangan fundamental oke ya. Kita lihat dari sisi teknikal ya, apakah masih uptrend ya. Dan apakah kita bisa masuk, ini bisa kita lihat ya di sini. Di grafik harga sahamnya. Ya, di sini kelihatannya untuk week monthly ya, artinya untuk periode menengah panjang itu waskita tren ya, uptrend, artinya lagi mulai meningkat ini ya. Jadi bisa tadi ya target dengan hitungan keuangan tadi antara 5.700 sampai 6.500. Jadi apa namanya? Rekomendasi yang baik tadi ya, di mana sekarang ada potensi uptrend ya, sinyal uptrend untuk terkait saham kita. Kemudian weekly-nya juga masih uptrend ya, masih potensi naik, dan daily-nya juga masih uptrend semuanya ya. Jadi semua masih di atas garis MACD-nya, artinya tetap ya buy waskita ya dengan target yang menengah panjang antara tadi 5.700 sampai 6.500 ya. Disclaimer ya. Ya, itu kira-kira teman-teman sobat saham syariah ya. Jadi kesimpulannya rekomendasinya buy ya SKT atau Waskita Karya ini dengan target harga antara 6.000 berapa 5.700 sampai 6.500 ya. Jangka menengah panjang, artinya bukan sehari dua hari ya. Artinya bisa mungkin ya tergantung tadi ya masalah divestasinya bisa berjalan mulus atau tidak, sehingga bisa mengurangi stres di bagian keuangan ya terkait dengan beban keuangan. Ini kalau semua rencana mulus ya, yaitu bisa mencapai antara 5.000 sampai 6.500 tadi ya. Demikian sobat saham syariah, jangan lupa like, subscribe, and comment ya, share dan video ini. Silahkan berikan pendapat Anda tentang video ini. Kami membantu memberikan edukasi dan pemilihan saham-saham yang berkinerja bagus ya. Demikian sobat saham syariah. Jangan lupa kalau untung dari waskita dan saham-saham yang lain ya yang kami rekomendasikan, kami dorong agar teman-teman bisa bersedekah, bersedekah ya sesuai dengan nama channel ini untuk berbagi ya. Mungkin sekarang banyak bencana ya. Kita bagi juga untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.